Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sarwono. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini sengaja saya mau menemui Bapak ini untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Langsung saja berarti nih ya Pak. Ya, jadi ini Pak, di sekolah yang Bapak pimpin ini kan pasti banyak ya terjadi kasus, apakah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, bahkan di antara guru, di antar guru maupun kepala sekolah dengan guru ya Pak ya. Nah, dalam kasus-kasus tersebut bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral? Untuk mengidentifikasi masalah, saya biasanya konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa itu memang yang menjadi dilema etika dan aturan sekolah. Untuk mengidentifikasi tersebut, contohnya misalnya ya kasus pada siswa yang terlambat sekolah, sering terlambat tapi tetap punya nilai semangat yang tinggi, niat tinggi untuk masuk sekolah. Kemudian ada juga hal yang sepele yang membuat anak-anak berkelahi, itu yang kami identifikasi sebagai dilema etika. Iya. Lalu Pak, dalam pengambilan keputusan terkadang kan ada nih dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan. Nah, lalu cara Bapak mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Biasanya saya mengajak wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut atau mengambil keputusan dari dilema tersebut. Jadi mengajak dari pihak lain ya Pak? Iya. Lalu langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang dilakukan Pak? Yang pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan informasi yang terkait, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempertimbangkan dampak ya, dari keputusan berdasarkan analisa tersebut. Selanjutnya kita mendiskusikan dengan tim, langkah berikutnya yaitu ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Kemudian untuk membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi diselesaikan dari tahap per tahap ya Pak, langkah per langkah ya cara menyelesaikannya. Iya. Lalu Pak, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Pak? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Jadi selain kepala sekolah memutuskan sendiri, juga melibatkan pihak lain seperti wakil kepala sekolah dan guru misalnya ya Pak. Kemudian tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut yang pertama yaitu adanya kepentingan pihak-pihak yang terkait, yang terlibat maksudnya. Kemudian ada tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kemudian kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kadang itu yang sulit ya Pak, menjadi tantangan tersendiri. Kemudian Bapak punya jadwal khususkah itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Untuk jadwal penyelesaian masalah, ya, kami tidak mempunyai jadwal yang pasti. Namun apabila hal tersebut terjadi, kami langsung lakukan penyelesaikan saat itu juga. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisi juga tentunya ya Pak. Kalau memungkinkan untuk segera diselesaikan, selesaikan gitu ya. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tentu ada ya Bu ya. Yang pertama yaitu
dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang sangat membantu. Kadang saya juga melibatkan mediator. Iya. Dari luar tidak diperlukan untuk menambah pandangan agar keputusan itu dapat bisa diterima oleh semua pihak. Nah, kadang yang sulit itu adalah ketika keputusan kita harus bisa diterima oleh semua pihak itu agak Iya. sulit. Terakhir ini Pak, nah dari semua yang sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak dalam mengambil keputusan tadi, adakah pembelajaran yang bisa dipetik? Saya belajar dari keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting ya dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Jadi untuk mempertimbangkan semua aspek baik maupun dampak keputusan itu tentunya keterbukaan akan lebih bisa mengarahkan keputusan itu yang lebih fleksibel dan menyesuaikan keputusan tersebut jika diperlukan. Oke, itu ya Pak. Jadi selama ini rupanya sudah melaksanakan pengambilan keputusan dengan tepat. Ya, itu saja Pak dari pertanyaan wawancara yang kita lakukan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk saya di sini. Terima kasih kembali Bu. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari jawaban yang ditanyakan tadi. Gak ada yang salah Pak. Gak ada yang salah. Guru penggerak itu. Enggak, mati itu bukan mati dia mati ini. Lagi Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sarwono. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini sengaja saya menemui Bapak ini untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya. Langsung saja berarti nih ya Pak? Ya. Ya, jadi gini Pak, di sekolah yang Bapak pimpin ini kan pasti banyak ya terjadi kasus, apakah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, bahkan di antara guru, antar guru maupun kepala sekolah dengan guru ya Pak ya. Nah, dalam kasus-kasus tersebut bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu, untuk mengidentifikasi masalah saya biasanya konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa itu memang yang menjadi dilema etika dan aturan sekolah. Untuk mengidentifikasi tersebut, contohnya misalnya ya kasus pada siswa yang terlambat sekolah, sering terlambat tapi tetap punya nilai semangat yang tinggi, niat tinggi untuk masuk sekolah. Kemudian ada juga hal yang sepele yang membuat anak-anak berkelahi, itu yang kami identifikasi sebagai dilema etika. Iya. Lalu Pak, dalam pengambilan keputusan terkadang kan ada nih dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan. Nah, lalu cara Bapak mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Biasanya saya mengajak wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut atau mengambil keputusan dari dilema tersebut. Jadi mengajak dari pihak lain ya Pak? Iya. Lalu langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang dilakukan Pak? Yang pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan informasi yang terkait, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempertimbangkan dampak ya, dari keputusan berdasarkan analisa tersebut. Selanjutnya kita mendiskusikan dengan tim, langkah berikutnya yaitu ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Kemudian untuk membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi diselesaikan dari tahap
bertahap ya Pak, langkah per langkah ya cara menyelesaikannya. Iya. Lalu Pak, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Pak? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Iya. Jadi selain kepala sekolah memutuskan sendiri, juga melibatkan pihak lain seperti wakil kepala sekolah dan guru misalnya ya Pak. Kemudian tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut yang pertama yaitu adanya kepentingan pihak-pihak yang terkait, yang terlibat maksudnya. Kemudian ada tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kemudian kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kadang itu yang sulit ya Pak, menjadi tantangan tersendiri. Kemudian Bapak punya jadwal khususkah itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Untuk jadwal penyelesaian masalah, ya kami tidak mempunyai jadwal yang pasti. Namun apabila hal tersebut terjadi, kami langsung lakukan penyelesaikan saat itu juga. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisi juga tentunya ya Pak. Kalau memungkinkan untuk segera diselesaikan, selesaikan gitu ya. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tentu ada ya Bu ya. Yang pertama yaitu dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang sangat membantu. Kadang saya juga melibatkan mediator. Iya. Dari luar tidak diperlukan untuk menambah pandangan agar keputusan itu dapat bisa diterima oleh semua pihak. Kadang yang sulit itu adalah ketika keputusan kita harus bisa diterima oleh semua pihak itu. Iya. Terakhir ini Pak, nah dari semua yang sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak dalam mengambil keputusan tadi, adakah pembelajaran yang bisa dipetik? Saya belajar dari keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting ya, dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Jadi untuk mempertimbangkan semua aspek maupun dampak keputusan itu, tentunya keterbukaan akan lebih bisa mengarahkan keputusan itu yang lebih fleksibel dan menyesuaikan keputusan tersebut jika diperlukan. Oke, itu ya Pak. Jadi selama ini rupanya sudah melaksanakan pengambilan keputusan dengan tepat. Ya. Itu saja Pak dari pertanyaan wawancara yang kita lakukan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk saya di sini. Selamat pagi Bu Ulan. Pagi Bu Rahmatul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ceria ya. Ya. Iya betul sekali. Jadi Bu, saya sengaja menemui Ibu hari ini dalam rangka menemui tugas saya. Ya. Jadi satu dalam proyek yang sedang saya jalankan. Jadi tugas saya adalah mewawancarai kepala sekolah. Caranya adalah Ibu. Ya, saya akan menanyakan tentang bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya, baik. Ya, langsung saja ya Bu Ya, pertanyaan. ya Bu, silakan Bu Rahmatul. Jadi selama ini pasti banyak kasus yang terjadi di sekolah ya Bu. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus tersebut masuk dalam kasus dilema etika atau bukan? Oh, baik Bu. Di sini saya akan melakukan pengamatan dulu Bu ya terhadap si siswa tersebut, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan. Nah, kemudian kami mengamati kasus yang banyak terjadi adalah kasus dilema etika Bu. Contohnya siswa terlambat, siswa tidak menggunakan seragam, siswa menggunakan sepatu bukan warna hitam putih. Nah, kebanyakan kasus yang terjadi itu adalah terjadi pada siswa yang pintar Bu. Maksudnya bukan siswa yang justru siswa yang tidak pintar ini banyak yang manut gitu. Justru ini adalah siswa yang tidak pintar yang menentang peraturan sekolah. Jadi kayak dilema ya. Ya dilema Bu. Jadi kita mau mengapakan siswa ini kita masih butuh
berpikir karena siswa tersebut kan pintar ya Bu ya. Lalu Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah jika Ibu menemukan sebuah keputusan yang sama-sama benar, nah bagaimana cara Ibu memutuskan hal tersebut? Ya, yang pertama pasti saya bermusyawarah dahulu Bu ya dengan guru-guru yang ada, kami bermusyawarah dan kita akan mengambil tindakan apa terhadap siswa tersebut. Nah, tentunya dengan musyawarah tersebut kemudian kita mengambil keputusan apa yang harus kita laksanakan, kita lakukan kepada siswa tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah apa Bu yang Ibu ambil? Oh iya baik. Yang pertama saya akan mengumpulkan informasi dulu Bu ya yang terkait atas siswa tersebut. Kami akan mengumpulkan informasi yaitu pertama dari wali kelas, terus kemudian orang tua, kemudian teman si siswa tersebut. Nah setelah itu kami akan membahasnya bersama guru-guru yang lain ya di kantor. Kami akan membahas, kemudian kami akan mengidentifikasi masalah itu, analisis dulu masalah yang dilakukan siswa tersebut. Nah kemudian setelah itu kami akan merencanakan keputusan apa yang tepat untuk kita laksanakan kepada siswa tersebut agar tidak tentunya kami mempertimbangkan dulu Bu dampak dari keputusan nanti untuk siswa tersebut bagaimana, itu yang terutama Bu ya. Iya, jadi kita tidak langsung begini, tidak, kita harus melihat dampaknya gitu ya. Kemudian Bu, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini apa? Ya tentunya kami melibatkan pihak-pihak terkait ya, seperti musyawarah dulu Bu. Terutama kita tuh musyawarah dulu Bu, jangan sendiri mengambil keputusan, tapi musyawarah agar keputusan yang ada nanti itu memang hasil dari musyawarah kita dan itu baik untuk semua pihak ya. Kemudian Bu, tentu saja dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan tersendiri. Oh ada Bu Ya, jadi ya. apa saja Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada Baik Bu, tantangannya itu pasti banyak Bu ya, terutama kepada wali murid si siswa tersebut. Kadang keputusan yang kami ambil atau kebijakan yang kami ambil tidak diterima oleh wali murid tersebut. Kemudian pasti beliau akan mengadakan apa Bu ya, semacam seperti rasa unjuk rasa apa ya, lebih tepatnya begitu ya. Nah, tidak terima dengan keputusan ya, yang betul. Tapi kami selama keputusan yang kami ambil tidak merebut hak anak tersebut, kami akan tetap melaksanakan keputusan sesuai dengan prinsip. Iya, agar siswa tersebut kembali lagi mengikuti peraturan sekolah yang ada. Apakah di sekolah ini Bu, Ibu punya jadwal khusus gitu untuk menangani kasus-kasus tersebut dalam penyelesaian? Iya, baik Bu. Belum ada Bu ya, belum ada, kita tidak menjadwalkan. Tapi kita melaksanakan itu fleksibel saja Bu. Ketika ada masalah yang terjadi, kemudian kita bermusyawarah dan kemudian kita kapanlah kita membahas, nah seperti itu kita menjadwalkan kondisional, kita menjadwalkannya itu kita membahas itu bersama-sama ketika terjadi masalah. Lalu Bu, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah menyelesaikan masalah. Oh tentu dukungan dari semua dewan guru yang ada di SD 1 Bacang Permai ini merupakan langkah yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang akan kita laksanakan. Tadi berdasarkan musyawarah tadi. Iya betul Bu. Iya berdasarkan hasil musyawarah Bu. Kita selalu mengutamakan musyawarah Bu ya. Jadi Bu, dari yang sudah terjadi menjadi pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini dalam pengambilan keputusan itu, apa Bu yang bisa diambil pelajaran? Ya itu tadi Bu, dengan bermusyawarah kita itu akan lebih mudah untuk mengambil suatu tindakan ya Bu ya. Contohnya seperti tadi dilema etika tadi terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah ini, dengan kita bermusyawarah kita bisa mengambil keputusan yang tepat Bu. Jadi intinya kalau kita bermusyawarah itu semua warga sekolah tahu Bu apa keputusan atau tindakan yang akan kita laksanakan kepada si pelanggar aturan ini. Tentu saja keputusan itu tidak merugikan salah satu. Iya betul sekali, tidak merugikan. Jadi untuk si anak ini bisa kembali lagi ke
aturan sekolah, dan semua guru pun ya bisa mendampingi Bu, bisa tahu lah. Baik Bu, itu saja Ya, pertanyaan yang saya ajukan. Semoga kedepannya keputusan yang diambil sebagai kepala sekolah dan guru-gurunya akan lebih baik. Ya, ya, ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih atas waktunya. Ya.